sahabat-sahabat rekan dimanapun berada, kita jumpa kembali di channel Nias Bermuhasabah. Nantikan dan saksikan video-video tausiah singkat dari Uwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wahda wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Badallah, sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu kembali dalam tausiah singkat Uwal. Kali ini kita mengkaji tentang dosa atau 3 dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Kaum muslimin ibadah Allah yang berbahagia. Suatu saat datanglah Nabi menyampaikan kabar kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Ala a'unabbikumul akbaril kabair. Kata Nabi, maukah kalian saya sampaikan ada 3 dosa terbesar, 3 dosa besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Nabi katakan, ala a'unabbikumul akbaril kabair. Bahwa maukah aku sampaikan kepada kalian dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Maka Nabi menyampaikan ada 3 induk dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Yang pertama yaitu adalah al-isyruk billah, yaitu syirik kepada Allah. Dosa syirik adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa yang paling besar. Bahkan Allah katakan di dalam surah An-Nisa, di mana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima, dosa besar. Di dalam ayat lain Allah katakan, inna syirka ladulmun adzim. Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang bersangatan. Bahkan yang lebih parah, sahabat-sahabat sekalian, ibadah Allah, jangan engkau terlibat di dalam syirik. Kenapa? Allah katakan orang yang syirik itu adalah hurmatul jannah wa ma'wahun nar. Orang yang terlibat di dalam aksi-aksi syirik, amal-amal syirik, maka haram untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan dia akan kekal di neraka. Hati-hati. Ibadah Allah, sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang tidak takut dengan syirik. Padahal mereka tidak tahu syirik itu adalah amalnya. Orangnya disebut musyrik. Bayangkan. Sama dengan nifak. Nifak itu adalah sifatnya. Orangnya adalah munafik. Jika ada orang disebut dengan musyrik, marah dia. Tapi kalau dia melakukan amal syirik, dia tidak merasa apa-apa. Padahal syirik itu adalah amalnya. Orangnya disebut musyrik. Maka dosa terbesar di antara dosa-dosa besar, kata Rasulullah, adalah isyruk billah. Kita melakukan syirik kepada Allah. Maka demi Allah, hentikan saudara-saudaraku. Jangan engkau pergi ke dukun dengan niat yang tidak baik. Kata Nabi, jangan juga engkau menyimpan-nyimpan azimat-azimat. Karena di zaman Nabi mengambil azimat itu dari seseorang dan melemparkannya. Inna tiwalata wat tamaim, inna ruqqa wat tilawata wat tamaim syirk. Sesungguhnya ruqyah itu adalah ada ruqyah syariah, ada ruqyah jahiliyah.
Apa ruqyah syariah? Ayat-ayat membaca Al-Quran. Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah, ditambah Al-Ikhlas, Ma'uzatain, Al-Falaq, An-Nas, ruqyah syariah. Tetapi ruqyah yang dilarang di dalam Islam itu adalah jampi-jampi, membaca bacaan yang tidak bersumber dari ayat-ayat Allah. Itu adalah inna ruqqa wat tiwalata wat tamaim asyir. Itu adalah syirik. Oleh sebab itu, kepada Allah, kaum muslimin dimanapun berada, jangan kita terlibat dengan dosa yang terbesar. Di antara dosa yang besar itu adalah syirik kepada Allah. 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dosa terbesar itu adalah uququl walidain. Durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibumu. Bukankah dalam hadis yang sahih Nabi katakan, ya Rasulullah, man ahsana bihusni sahabati, siapa yang paling baik, yang paling utama sekali saya berbuat baik kepadanya? Maka Nabi katakan, ummuka, summaman, ummuka, summaman, ummuka, sampai 3 kali. Baru yang terakhir adalah abuka. Jadi, bihusni sahabati, orang yang berhak mendapatkan bakti kita adalah orang tua, terutama ibu kita. Karena seorang ibu itu 3 derajat harus lebih kita utamakan daripada ayah kita. Kenapa 3 derajat? Karena ibu kita lah yang mengandung kita. Karena ibu kita lah yang melahirkan kita. Dan karena ibu kita lah yang menyusui kita. Ketiga ini tidak sanggup dilakukan oleh seorang ayah. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, oleh sebab itu muliakan ibumu. Karena seorang ibu itu adalah ibarat ratu bagi kita. Sering disampaikan sebuah ungkapan, jangan kau sia-siakan ibumu, karena pintu sorga seorang suami ada pada ibu, dan pintu sorga seorang istri ada pada suami. Kita ulang sekali lagi, seorang istri pintu sorganya ada pada suami, sementara suami pintu sorganya ada pada ibunya. Maka apakah kita masih berhak masuk surga jika kita biarkan ibu kita yang sakit-sakitan, kita tidak mau merawatnya? Kita biarkan ibu kita punya hajat kepada kita, kita tunda-tunda. Ibadah Allah, sahabat-sahabat sekalian, lihatlah induk ayam. Induk ayam adalah pelajaran yang berharga. Ketika ada suara gajah, suara harimau, maka dia akan memanggil anak-anaknya untuk berlindung di bawah sayapnya, di bawah 2 sayapnya. Padahal sayapnya rapuh, lemah. Andaikan gajah menginjak ayam ini, hancurlah induknya dan beserta anak-anaknya. Tapi seorang ibu tetap harus melindungi anaknya. Luar biasa. Oleh sebab itu, kalaupun ada pernah dosa kita lakukan, hindarilah untuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. 3 dosa yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, adalah syahadatuz zur au qauluz zur. Apa itu syahadatuz zur? Persaksian palsu, perkataan palsu. Perkataan palsu, sumpah palsu bukan cuma bisa membunuh orang, tapi bisa membunuh satu masyarakat, satu kampung, satu provinsi, bisa terjadi perang. Oleh sebab itu hindari qauluz zur atau syahadatuz zur, persaksian yang palsu. Inilah 3 dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Hindarilah yang pertama adalah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Lalu yang kedua, hindarilah durhaka kepada orang tua. Ingat, durhaka pada uququl ummahat. Seorang wanita, seorang istri tidak boleh durhaka kepada mertuanya. Karena durhaka pada mertua sama dengan durhaka kepada ibu kandung sendiri. Dan yang terakhir adalah syahadatuz zur, yaitu bersaksi palsu. Jangan engkau demi mendapat bayaran 5 juta, demi mendapat bayaran 15 juta, 50 juta, engkau sanggup untuk
bersahadatuz zur, berlaku palsu, karena ini akan mengancam sebuah keutuhan. Bahkan dua negara bisa berperang, bisa bertempur gara-gara lisan atau sumpah yang tidak amanah. Ibadah Allah kaum muslimin dimanapun berada, inilah tausiah singkat kita kesempatan ini. Mudah-mudahan kita hindari 3 di antara dosa-dosa terbesar. Walaupun dosa besar itu ada 70 kata Imam Al-Ghazali. Membunuh, berzina, makan riba, minum minuman keras, kriminal, mengambil hak tetangga, banyak dosa-dosa besar. Tapi minimal 3 adalah induknya. Pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Dan yang ketiga adalah berkata palsu ataupun bersumpah palsu. Ibadah Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari 3 induk dosa yang paling besar. Dan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari dosa-dosa besar ini. Waffaqanallahu sabil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.